kita bertemu lagi. Untuk sekarang kita akan melakukan praktikum dengan cara praktikum untuk melakukan cara praktikum modul yang ke-11, yaitu modul rangkaian jumlah. Yang diperlukan seperti biasa, hardware-nya adalah modul modul pencacah, karena ini modul peraga digital, karena arti satu sambungan dengan yang modul yang 10. Lalu yang kedua adalah kabelan gitu kan. Sudah lihat di modul lembar kerjanya. Yang pertama adalah kita melakukan praktikum dengan menggunakan IC 74 LS08 dan 74 LS86, atau kita sebut sekarang kita menggunakan praktikum dengan mencoba praktikum dengan metode half adder, ya, penjumlah terlengkap. Pertama yang dilakukan adalah disambungkan. Di sini ada B, di sini B inputan ke saklar switch, lalu hubungkan lagi beno ke saklar switch juga, lalu keluaran nanti ke LED, keluaran ke LED. Oke, coba lihat apa yang terjadi. Dinyalakan, kita kasih nyambung. Oke, udah nyala. Dia akan nyala kalau dikasih ini ke bawah, ground ke atas 5 volt. Nyalakan, ini berubah kombinasinya, ini 00 terus 10 berubah 5. Itu untuk yang praktikum yang pertama modelnya, itu dengan IC 7408 dan 7486 ini. Oke, untuk yang kedua menggunakan rangkaian full adder. Oke, untuk full adder yang di sini hubungkan kakinya. Di sini ada B1, nanti hubungkan ke sesuai dengan rangkaiannya. Hubungkan di sini yang B1 itu ada tulisan, ada kapital antara B dan B, ya. Di sini B dan B. Ini 3, ini adalah merupakan satu kesatuan untuk yang modul program yang kedua. Ya, lanjutkan. Ini ke B1, ini B3, ini B2, ini B2, ini B3. Oke, lanjutkan lagi sampai dapat dia hubungkan antara B1 ke selanjutnya. Oke, setelah dirangkai nanti dengan menggunakan rangkaian seperti yang terlihat di lembar kerja, maka hasilnya seperti ini. Banyak sekali perkabalan, cuma yang penting nanti ada 3 skala input dan nanti 2 hasil, ya, keluaran antara D0 dan D1. Mungkin kita coba untuk cara lihatnya. Lihat nanti di lembar kerja untuk cara menghubung-hubungkannya, titik-titiknya tinggal saudara ikuti langkahnya saja. Nyala tuh, nanti kita saklar kita rubah nanti seperti apa, ya, sesuai nanti kalau itu lihat di lembar kerja dalam prosedur praktikumnya dalam lembar kerjanya. Demikian untuk yang belum percobaan kedua, nanti kita lanjut ke percobaan ketiga. Ya, untuk yang modul ketiga kita menggunakan 2 IC ini, yaitu 7483 dan 7486. Ya, IC di sini adalah IC 4 bit full adder,
dan di sini adalah IC XOR. Ya, di sini kita akan melakukan proses penjumlahan dan pengurangan menggunakan 4 bit 4LS7483. Rangkaiannya nanti sudah bisa lihat di lembar kerja. Oke, sudah modul percobaan ketiga ini kita dapat setelah dirangkai dengan menggunakan 2 IC ini sesuai dengan lembar kerja yang rangkaian dan titik-titiknya ada pada lembar kerja, titik hubungnya, maka kita lakukan percobaan. Ini adalah untuk hubungan penjumlah atau pengurangnya. Di sini adalah sub atau add-nya. Kalau di ground berarti sub, kalau di ground berarti penjumlahan, kalau di high atau dikasih 5 volt berarti dia pengurangan. Kita coba, misalnya ini adalah kondisi sudah terhubung semua. Kita coba di sini kondisinya 111 semua. Lalu ditambahkan hasilnya di situ adalah 011 dengan carry-nya 1. Coba kalau ininya ditambah 01111 tambah dengan 111 bagaimana? Oke. Nah, itu adalah penjumlahan. Apakah benar atau tidak, lihat di tabel kebenaran dan perhitungannya. Oke, selanjutnya kalau sudah tinggal dirubah aja si sub atau saklar sub dan add-nya ya. Dan add-nya sudah tinggal awalnya ke ground, naikkan jadi high ya, menjadi high supaya itu adalah penjumlahan atau pengurangan. Oke, lakukan dengan kombinasi saklar sesuai yang ada di gambar kerja perhitungan. Sekian, terima kasih. Ya. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang rangkaian penjumlah, baik penggunaan software Simulite dan bagaimana cara kita melakukan pengerjaan di lembar kerja praktikum, dan juga kita melihat modul dari praktikum elektronika dasar. Jadi dalam lembar kerja di sini ada sudah tertulis ya ini. Jadi biasanya lembar kerja untuk kalau kita praktikum menggunakan hardware, bagaimana kita menghubungkan dari pin-pin yang ada di hardware tersebut. Oke. Nah, di sini adalah rangkaian untuk yang yang ada di rangkaian penjumlah. Jadi dalam rangkaian penjumlah ini kita akan membahas tentang hub header ya, hub header atau penjumlahan tanggal lengkap dengan tabel kebenaran seperti yang terlihat di sini ya. Ada 2 input dan 2 output, yang satu sum, yang satu carry. Oke, yang kedua adalah full header, di mana rangkaiannya seperti ini ya, rangkaian logikanya 1 XOR dan 1 AND. Dan di sini ada logikanya ya, logikanya untuk rangkaian hub header ya. Lalu nanti ada penjumlah lengkap atau full header. Di sini adalah tabel kebenarannya, ada 2 inputan dan 2 input dan 1 carry. Hasilnya nanti adalah satu hasil penjumlahan dan 1 juga carry keluaran. Ini carry inputan dan ini sekali keluaran. Untuk rangkaian logikanya seperti ini. Coba sudah lihat seperti ini, lihat di modul. Rangkaian logika seperti di sini. Gerbangnya itu gerbang 2. Gate-nya kita perlukan 2 XOR, 3 AND dan 1 OR. Dan sini adalah simbol rangkaian atau simbol rangkaian logikanya, simbol logikanya untuk yang full header. Ada 2 input, 1 carry inputan, ada 1 jumlah, 1 hasil, dan outputnya ada hasil penjumlahan, dan 1 juga adalah carry keluaran. Oke, yang ketiga adalah operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Rangkaiannya adalah seperti yang sudah lihat di sini. Ada yang kita menggunakan 4 buah full header dan ada disambungkan dengan
gerbang get atau gerbang logika XOR, dimana inputannya satu ke full adder, yang satu inputan ke XOR di sini. Lalu semua XOR di sini nanti dihubungkan baik nanti ke ground atau ke fixed volt 5 volt. Kalau ke ground berarti operasinya adalah operasi penjumlahan, sedangkan kalau ke 5 volt atau ke fixed voltnya 5 volt itu ada operasi pengurangan. Oke, baik, nanti coba saudara lihat di lembar kerja. Lembar kerjanya seperti tadi. Lembar kerjanya nanti di bawah, paling bawah ya, di dalam lembar kerja praktikum ada 4 juga. Yang satu percobaan pertama untuk yang half adder, yang kedua untuk full adder, yang ketiga operasi penjumlahan, yang keempat operasi pengurangan. Oke, untuk operasi percobaan pertama atau untuk half adder, coba buka buka program simulasi Simulate. Sudah buka, nanti buatlah yang pertama untuk operasi penjumlahan lengkap atau half adder seperti yang sudah lihat di sini di dalam layar. Kita memerlukan 2 buah fixed volt, yang satu gate O XOR, satu gate N, lalu ada probe keluaran, 2 probe keluaran. Ambilnya seperti yang sudah biasa sudah lakukan, tinggal ambil drag komponen yang diperlukan dari komponen ke worksheet ya, tempat kerja. Oke, seperti itu. Nah, yang paling pertanyaan mungkin dari sini ada gate-nya, tidak masukkan juga. Mungkin yang pertanyaannya adalah di sini ada tulisan, kenapa bisa ada tulisan atau ada keterangan di sini ada B1, B0 dan ini D1, D0. Bagaimana cara kita membuatnya seperti ini? Kita gampang, kita tinggal lihat di properties di sini. Misal fixed voltnya, kita lihat propertiesnya. Nah, di sini ada ID ya. ID-nya biasanya untuk defaultnya ada fixed volt berapa, misalnya 1 atau berapa, itu kita ganti misalnya menjadi B1. Lalu show ID-nya kita rubah menjadi true. Lalu yang show voltnya kita rubah menjadi false. Jadi yang tulisan 5 voltnya tidak akan tampil di layar. Seperti itu. Yang lain juga sama. Di propertiesnya saudara ubah ID-nya, lalu show ID-nya saudara rubah menjadi true, yang ini false ya. Yang untuk probe juga sama, ID-nya saudara rubah sesuai dengan yang diperlukan. Misalnya tulisan diperlukan, misalnya di sini ada operasi sum-nya, di sini ada carry-nya. Misalnya sum-nya kita rubah menjadi D1, ini show ID-nya kita rubah true, fault-nya kita ingin dilihatkan di worksheet, kita rubah menjadi false ya. Oke, buatlah rangkaian seperti yang sudah lihat di sini di layar, lalu saudara lakukan run simulasi, lalu ubah nilai-nilainya. Di sini adalah 0, B1, 0, berarti dua inputannya masih kondisi 0 semua. Bagaimana kalau kondisinya kita rubah semuanya menjadi 1, 1? Oke, di sini adalah sumnya 1 tambah 1 berarti 0, ada penjumlahannya hasilnya 0, carry-nya ada sisa carry menjadi 1 ya. Sudah semua, nanti saudara masukkan di lembar kerja di sini. D0-nya 0 sama 0 dengan 0 hasilnya apa, nah 1 dengan 0 hasilnya yang mana, ini seperti itu ya, tuliskan. Kita masuk ke percobaan kedua. Untuk percobaan kedua kita menggunakan yang full adder ya. Ini kita rubah full adder, buka saudara yang full adder rubah. Oke. Nah, untuk full adder rangkaian seperti yang sudah lihat, ini berbasis rangkaian di sini berbasis di lembar kerja atau dan di lembar praktikum ya, lembar kerja ya, biasanya di lembar kerja atau di modul. Ini basis rangkaiannya seperti ini ya. Ada 3 saklar inputan, 2 saklar out input, yang satu carry. Itu carry ya. Itu carry. Oke, yang diperlukan di sini ada get XOR-nya 2, 3 get
AND dan 1 gets OR. Mungkin yang pertanyaan adalah kenapa di sini bisa dapat 3 get OR-nya bisa berubah menjadi 3 inputan, padahal biasanya di dalam komponen get XOR-nya itu biasanya adalah 2 get ada XOR-nya biasanya ada 2 get ya. Di sini biasanya ada 2 get. Nah, bagaimana ini bisa berubah menjadi 3? Sudah lihat di propertiesnya saja. Di properties di sini ada 6 input, berarti ini jumlah inputnya dirubah menjadi sesuai angkanya berapa jumlahnya. Kalau kita 3 berarti ini kita rubah angkanya menjadi 3, maka jumlah inputannya akan berubah menjadi 3 sesuai dengan yang ada di layar. Oke. Kalau sudah semua komponen diletakkan di worksheets, sudah rangkai, buat rangkaiannya, sambungkan rangkaiannya dengan menggunakan seperti ini. Oke. Lalu yang probe-nya saudara yang ke XOR-nya di properties-nya sudah rubah ID-nya menjadi sum, so ID-nya true. Oke, dan kalau yang ke OR saudara probe-nya saudara rubah ID menjadi carry, lalu show ID-nya dirubah jadi true, show fault-nya false. Oke, kalau sudah semua rangkaian sudah terpasang dan terrangkai, sudah run simulasi, ini 0, 0, 0 semua ya. Itu inputan A 0, inputan B 0, dan carry-nya inputan 0. Coba kita rubah semuanya menjadi 1, 1, 1. Berarti inputan yang 1 adalah 1, kalau carry-nya 1. Kita rubah biasa, hasil akhirnya adalah sum-nya 1, carry-nya 1. Kita lihat di lembar kerja atau kita lihat di modul elektronika. Modul elektronika di tabel kebenaran. Jika inputannya 1, inputan A1-nya 1, B1-nya 1, dan carry-nya 1, berarti input penjumlahannya 1 dan carry-nya 1. Cocok atau tidak nanti saudara buat dimasukkan ke lembar kerja di praktikum ya, yang kedua. Lembar kerja praktikum yang ke halaman kedua. Oke, di sini sudah ada. Nah, sudah tinggal dilanjutkan programnya, lalu simulasinya sesuai dengan inputan jumlah yang di sini inputan. Misalnya D0-nya kita rubah jadi carry atau ininya jadi sum, itu lihat ya. Oke, untuk syarat kita lanjut ke operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan kita menggunakan 4 buah full adder dan 1 gerbang dan 4 gerbang XOR. Nah, saudara lihat di sini, ini saya sudah buatkan untuk operasi penjumlahannya. Rangkaiannya seperti di sini, gerbang logikanya. Nah, di dalam Simulite kita tidak menggunakan IC, akan tetapi kita menggunakan aritmatika ya, gerbang aritmatika bawaan yang dibuat oleh Simulite-nya. Di sini ada yang full adder, counter function. Ya, kita gunakan yang full adder. Kita masukkan ke sini. Ya, di sini ada input 2 inputan, ada 1 carry keluaran, yang ada di sini ada jumlah hasil penjumlahan, di sini ada carry inputan, carry input ya. Nah, saudara pasti pasang, saudara tambahkan menjadi 4 buah carry seperti yang di sini. 4 buah full adder seperti yang terlihat di situ. Kalau sudah tambahkan juga fixed fault-nya 4 buah, udah itu hubungkan ke inputan yang A untuk masing-masing di full adder. Oke. Nah, sekarang kalau untuk bagaimana yang kita anggap yang paling kiri ini adalah full adder yang pertama, inputan pertama. Nah, inputan pertama itu carry inputannya kita ground-kan, berarti itu anggap berarti 0.
berarti tidak ada penambahan carry dari sebelumnya 0. Nanti carry hasil penyembelahan dari yang full adder pertama ini, yang carry output, dimasukkan ke carry inputan yang di full adder kedua, ya. Dan nanti yang output carry output yang kedua disambungkan ke carry input yang ke full adder yang ketiga, yang sampai yang keempat, seperti itu. Nah, yang di 4, carry inputan kita masukkan ke keluaran, ke probe, ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari ini sum dari masing-masing full adder saudara bikin buat hasilnya. Untuk melihat hasilnya, saudara tambahkan ke probe, saudara sambungkan ke probe, ya, untuk merubah menjadi ini ada A1, A2, A3, A4 atau SC, S4, S4 dan S1 nya itu saudara tadi sudah lihat, itu berubah tinggal di properties ID-nya. Oke, sekarang ke sini. Di sini kita buah ada 4 bola XOR, ya, logika gerbang XOR. Nah, gerbang XOR ini untuk dimasukkan di sini, XOR ini salah satunya dimasukkan sebagai inputan, gerbang inputan, satunya satu input gerbang inputan jadi B1, B2, B3 dan 4. Lalu salah satu inputan yang lainnya yang dari keempat XOR ini disambungkan ke ground untuk operasi penjumlahan. Lalu keluaran dari XOR ini dimasukkan ke inputan sebagai ke B1, B-nya inputan yang ke full adder yang pertama sampai ke full adder yang keempat. Oke. Keluaran di sini untuk melihat hasil saya tambahkan ke probe aja. Dari keluaran XOR-nya, gerbang logika XOR-nya ditambahkan probe, sebutkan ke probe seperti itu supaya hasilnya seperti kelihatan sebagaimana. Ini adalah dasar dari operasi penyembelahan untuk menggunakan 4 buah menggunakan full adder. Oke, kalau sudah dibuat rangkaiannya, sudah buat rangkaian di rumah seperti ini yang terlihat di layar, simulasikan hasilnya seperti di sini. Ini berarti kita menjumlahkan 4 buah 0, 4 menjumlahkan operasi penjumlahan 4 buah 0 dengan 0 juga, ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, kita jumlahkan hasilnya adalah 0 semua. Bagaimana kalau kita rubah ininya 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 1. Berarti semua untuk A1 sampai A4 kita rubah menjadi 1, atau kita menjadi logika tinggi. Kalau B1 dan B4 juga kita rubah menjadi logika tinggi, maka hasilnya adalah 0, 1, 1, 1. Berarti yang keluaran jumlahan yang full adder pertama adalah 0, full adder kedua adalah tinggi 1, yang full adder ketiga adalah 1, yang full adder keempat 1, lalu carry-nya 1. Nah, di sini ini aja sebuah kelihatan hasilnya bahwa kalau inputan B1 di XOR-kan dengan ground atau ke 0, hasilnya sama semua seperti ini, ya. Nah, nanti lihat di lembar kerja seperti ini, ikuti lembar kerja yang ketiga. Kalau 1 lembar kerja yang ketiga, coba A1-nya sudah rubah seperti ini, hasilnya bagaimana? Nah, ini lakukan percobaannya sampai selesai. Nah, yang kita masuk ke percobaan keempat, yaitu operasi pengurangan. Oke, operasi pengurangan rangkaiannya tetap sama seperti yang penjumlah, ya, penjumlah. Namun ada satu yang dirubah adalah di subnya, ya, di sub di sini sambungan ke ini ke sambungan ke ya, salah. Kita
rubah tata cara. Oke, di sini nih ya, operasi pengurangannya sama sebenarnya prinsipnya dengan operasi penjumlahan, namun yang membedakannya adalah inputan yang salah satu ke XOR-nya kita rubah, asalnya ground jadi fixed volt 5 volt. Ini rangkaiannya tetap sama, coba tinggal tadi yang sudah SMS menjadi penjumlah terus ganti groundnya dengan 5 volt. Oke, kita lihat ke operasinya. Kalau sudah lihat ke runkan simulasinya, ini ya 5 voltnya kita nyalakan. Nah, coba lihat kalau 0,000,000,000 dikurang, hasilnya adalah proses pengurangan hasilnya 0 ya. Misalnya kita ini lihat dari 1, misalnya 1 ya, 1. Kita lihat di sini 1 ya, berarti hasil akhir 1 dikurangi 0,00 adalah 1. 0, carry-nya tidak ada ya, carry-nya seperti itu, tinggal di sini. Nah, hasilnya nanti saudara masukkan ke dalam nanti saudara tinggal hasil dari rangkaian di sini. Nanti saudara lihat di lembar kerja yang keempat, lihat ya, kerja keempat, coba tinggal masukkan A1 sampai 4-nya, lalu B3 dan semuanya saya masukkan di sini ya, semuanya, lalu lihat hasilnya seperti apa ya. D0 itu hasil penjumlahan, D4 itu adalah carry-nya. Oke ya, carry seperti ini. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Saudara lakukan praktikum sesuai dengan simulasi yang di sini, dan nanti kita akan bertemu lagi untuk yang modul selanjutnya. Untuk yang digital adalah gerbang logika JK ya, JK dan gerbang logika lainnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.